Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi translasi pada transformasi geometri. Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran titik suatu bidang geometri, atau bisa juga diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, dan B. Hasilnya bayangannya adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Dengan T, A, B adalah vektor atau arah translasi. Pada bidang koordinat kartesius, ini berlaku jika A bernilai positif, maka arah pergeserannya ke kanan. Sedangkan jika A bernilai negatif, maka arah pergeserannya ke kiri. Jika B bernilai positif, maka arah pergeserannya ke atas. Sedangkan jika B bernilai negatif, maka arah pergeserannya ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan grafik berikut ini. Misalnya kita ambil sembarang titik A dengan titik koordinat adalah negatif 3,2. Nah, pada translasi, titik A bisa bergeser ke arah kanan dengan nilai positif seperti ini, atau juga bisa bergeser ke arah kiri dengan nilai negatif seperti ini. Kemudian juga bisa bergeser ke atas dengan nilai positif seperti ini. Kemudian juga bisa bergeser ke bawah dengan nilai negatif seperti ini. Perlu dipahami bahwa dalam translasi juga bisa merupakan gabungan dari beberapa arah. Seperti ini misalnya kanan atas, kemudian kanan bawah, kemudian selanjutnya kiri atas. Nah, selanjutnya bisa juga kiri bawah. Contoh yang pertama, tentukanlah bayangan titik A 2,-5 jika ditranslasikan oleh T 5 dan 7. Titik A X, Y ditranslasikan oleh T A B. Bayangannya adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Maka titik A 2,-5 ditranslasikan oleh T 5 dan 7. Bayangannya adalah A aksen 2 ditambah 5, negatif 5 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah A aksen 7,2. Jadi bayangan titik A hasil translasi T 5 dan 7 adalah A aksen 7,2. Jika kita gambarkan dalam grafik, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Titik A dengan koordinat 2,-5 akan bergeser ke arah kanan atau positif sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas sejauh 7 satuan juga bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka titik koordinat bayangan dari titik A 2,-5 adalah A aksen 7,2. Selanjutnya contoh yang kedua, jika titik B aksen negatif 3,4 adalah bayangan dari titik B yang ditranslasikan oleh T negatif 4 dan 6, maka tentukanlah koordinat titik B. B, X, Y ditranslasikan oleh T, A, dan B. Maka bayangannya adalah B aksen X ditambah A, Y ditambah B. Maka B, X, Y ditranslasikan oleh negatif 4 dan 6. Bayangannya adalah B aksen X ditambah negatif 4, Y ditambah 6. Maka hasilnya adalah B aksen X dikurangi 4, Y ditambah 6. Dan B aksen adalah negatif 3,4. Selanjutnya, untuk mengetahui titik asalnya, kita ambil dua langkah terakhir dari bayangannya, yaitu X dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 ditambah 4. Dan X sama dengan 1.
Kemudian Y ditambah 6 sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dikurangi 6. Dan Y sama dengan negatif 2. Jadi koordinat titik B adalah 1, negatif 2. Jika pencarian titik B, X, Y dengan menggunakan grafik, maka caranya sebagai berikut. Untuk mencari titik asal dari bayangan titik B atau B aksen negatif 3,4, maka prosesnya kita balik berdasarkan translasinya. Jika translasinya negatif 4 dan 6, yang seharusnya ke kiri dan ke atas, kita balikan menjadi ke kanan dan ke bawah. 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Maka titik asalnya adalah B, 1, negatif 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, bayangan titik C negatif 4, negatif 3. Setelah ditranslasikan oleh T, A, dan B adalah C aksen 2,2. Tentukanlah nilai A dan B. Titik C, X, Y ditranslasikan oleh T, A, dan B. Bayangannya adalah C aksen X ditambah A, Y ditambah B. C negatif 4, negatif 3 ditranslasikan oleh T, A, dan B. Bayangannya adalah C aksen negatif 4 ditambah A, negatif 3 ditambah B. C negatif 4, negatif 3 ditranslasikan oleh T, A, dan B. Maka bayangannya adalah C aksen 2,2. Dari sini untuk mencari nilai A dan B, maka kita ambil dua langkah terakhir, yaitu negatif 4 ditambah A sama dengan 2, A sama dengan 2 ditambah 4, A sama dengan 6. Selanjutnya negatif 3 ditambah B sama dengan 2, B sama dengan 2 ditambah 3, dan B sama dengan 5. Jadi vektor translasinya adalah T, 6, dan 5. Jika digambarkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti berikut ini. Grafik tersebut menunjukkan titik asal dan bayangannya, sehingga kita dapat memastikan dan melihat bahwa titik asal berada di sebelah kiri dan bayangannya berada di sebelah kanan atas. Maka kita hitung arahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arah kanan 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Arah atas 5 satuan. Contoh terakhir, tentukanlah bayangan segitiga PQR dengan P 1,2, Q 4,3, dan R 2,4 jika ditranslasikan oleh T negatif 5 dan negatif 6. Di sini kita translasikan masing-masing titik berbentuk segitiga PQR dengan T negatif 5 dan negatif 6. Maka bayangannya adalah P aksen negatif 4, negatif 4, Q aksen negatif 1, negatif 3, dan R aksen negatif 3, negatif 2. Jika digambarkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti berikut ini. Karena nilai A dan B-nya negatif, maka arahnya adalah ke kiri dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Inilah posisi bayangan segitiga PQR yang telah ditranslasikan oleh T negatif 5 dan negatif 6. Demikianlah pembelajaran matematika untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.